Anas bin Malikin, Anas bin Malik. Karena berarti sering atau selalu, siapa Rasulullah SAW itu yutiru sholat witir, siapa Rasul ba'dal isya, setelah sholat isya, salah sarokaatin, yaitu 3 beberapa rakaat, bisalah si rokaatin, dengan 3 beberapa rakaat. Nabi itu katanya Anas bin Malik ya, itu selalu atau sering sholat witirnya itu 3 rakaat. Yaqra'u kali membaca siapa Nabi fil ula, di dalam rakaat pertama, Sabbihisma rabbikal a'la, pada surat Sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyati, dan di dalam rakaat kedua, qul ya ayyuhal kafirun, ya qul ya kafirun. Kemudian wa fi tsalisati, dan di dalam rakaat ketiga, qul wallahu ahad. Jadi Nabi itu witirnya sering 3 rakaat. Pada rakaat pertama itu baca surat Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua itu adalah Al-Kafirun, rakaat ketiga adalah Al-Ikhlas. Wajah, dan telah datang fil khabari, di dalam hadis, apa annau, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, karena ada siapa Nabi itu yusolli, sholat siapa Nabi ba'dal witri, setelah witir, rakaataini 2 rakaat, jalisan khalih, orang yang duduk, wa fi ba'diha, dan di dalam sebagiannya, al-fadl, atau sebagiannya apa berita dalam kabar tadi itu, mutarabbi'an khalih, apa namanya, kayak gini, bersila. Jadi bersila. Jadi sholat sunnah itu boleh saja. Sholat sunnah walaupun mampu berdiri, orang itu boleh sholat dengan duduk. Tapi kalau sholat fardu, orang itu kalau mampu berdiri harus berdiri. Wa fi ba'dil akhbari, dan itu di dalam sebagian beberapa hadis ada redaksi, adapun idza arada ayyadkhula, idza arada, ketika berkehendak siapa Nabi, ayyadkhula, sekiranya masuk siapa Nabi, firasyahu, pada tempat tidurnya Nabi, zahafa, maka mendesak siapa Nabi ilaihi, kepada firas, sholat wa sholat, dan sholat siapa Nabi fauqahu, di atasnya firas, rakaataini 2 rakaat, qabla ayyar kuda, sebelum sekiranya tidur siapa Nabi. Jadi Nabi itu kalau mau sare ya, mau tidur itu pokoknya di apa namanya, di tempat tidur ya sholat 2 rakaat dengan duduk itu, sholat dengan duduk. Ya sebetulnya kita tidak ada alasan, sebenarnya kita ini malas, karena sholat itu tidak bisa kalau sholat sunnah itu malas dengan berdiri, ya sholat dengan duduk. Bahkan sholat sambil tidur miring itu loh boleh, walaupun kuat berdiri, ya walaupun kuat berdiri itu boleh saja. Wayakra'u gimana? Yakra'u khalih membaca siapa Nabi fihi man di dalam rakaat ini, membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha pada surat Zalzalah, wa suratal Takatsur, dan surat At-Takatsur. Nah, boleh saja.
Wa fi riwayatin ukhra, dan itu dalam riwayat ukhra yang lain. Qul ya ayyuhal kafirun, membaca surat Al-Kafirun. Ya, gitu. Jadi seperti itu. Maka sebetulnya orang itu sempat saja sholat itu. Kalau nggak sempat ya karena bandelnya kita ini. Ya, kalau kita tidak sempat sholat witir dan sebagainya karena kita ini yang agak bandel-bandel gimana. Karena tidak harus sambil berdiri sholatnya ini. Sholatnya boleh dengan duduk, walaupun kita ini mampu berdiri. Wa yajuzu, dan boleh apal witru witir mafsulan kalih dipisah, wa mausulan dan kalih disambung, bitaslimatin wahidatin dengan satu salam, wa taslimataini dan dengan dua salam. Boleh sholat witir itu 3 rakaat langsung dengan satu salam, atau dengan dua salam, boleh. Hanya dalam tradisi kita itu biasanya adalah 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat. Nah, kalau orang-orang PKS itu biasanya langsung 3 kali langsung salam. Ini podo oleh ya, jadi tidak perlu saling menghujat, jadi sama bolehnya. Yang ruwet malah yang tidak sholat witir yang mestinya itu. Yang ruwet itu adalah orang yang tidak sholat witir. Jadi begini gambarannya itu, sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Ya, santri dengerin, sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar itu nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Lebih baik dari dunia dan isinya. Lah, witir itu masih lebih baik daripada sholat sunnah fajar. Lu berarti kan ya lebih dhuwur lagi, lebih tinggi lagi. Jadi sholat sunnah qobliyah subuh itu nilainya khairum atal fajri khairun minat dunia wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi kalau kamu hanya punya motor 1 aja kecil kalau dibanding dengan sholat qobliyah subuh. Kalau hanya punya mobil saja kecil kalau dibanding dengan sholat sunnah qobliyah. Punya pesawat 10 saja kecil dibanding dengan sholat sunnah qobliyah. Ini di akhirat nanti, tapi ya di akhirat nanti, ya, di akhirat nanti. Loh, witir itu lebih baik daripada sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, berarti harus lebih lagi, harus lebih dipertahankan lagi sholat witir ini. Ya, jadi kalau sholat sunnah qobliyah subuh saja nilainya kayak gitu, apalagi sholat witir. Makanya santri kalau pindah ke musola jangan tidur lagi. Ya, sholat. Lah pindah dari tempat tidur pindah ke musola dibangunkan, lah kok melungker lagi lah. Waqat autar, dan sungguh sholat witir siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birokaatin dengan 1 rakaat. Nabi pernah sholat witir 1 rakaat, makanya minimal witir itu adalah 1 rakaat. Wasalasin, dan 3 rakaat. Wa khamsin, dan 5 rakaat. Wa kadza, dan demikian seterusnya bil autari, dengan ganjil-ganjil tadi, illa ihda asyrata, sampai 11 apanya rakaatan rakaatnya. Jadi sampai berapa? 11 rakaat. Wa
Riwayat itu ada riwayat itu mutaraddidatun, yaitu apa namanya, bergerak gitu saja, berjalan fi salasa asyrota, di dalam 13. Jadi meter-meter itu dalam keraguan antara 11 sampai 13. Wa fi haditsin syadzin, dan itu di dalam hadis yang syadz. Hadis yang syadz itu hadis yang sendirian saja, tidak ada pendukungnya. Lawannya itu hadis mahfuz namanya. Syadz lawannya adalah mahfuz. Sab'a asrota rakaatan, sampai berarti 17 rakaat. Ya, sampai 17 rakaat. Karena hadisnya hadis yang syadz, hadis yang sendiri. Wakanat, dan ada apa hadhihi rakaat, beberapa rakaat ini. Akni, mengendaki siapa aku ma pada perkara samaina, yang menamakan siapa kamu, jumlah taha, pada jumlahnya rakaat, witron, pada witir. Itu sholatan, adalah sholat bilaili, di waktu malam. Jadi termasuk kategori sholatul lail. Jadi witir itu termasuk apa namanya, sholatun bilail. Wawa, adapun ma itu at-tahajjud, adalah tahajud. Itu adalah tahajud. Jadi kategorinya adalah, jadi orang itu walaupun sholat sunnah pokoknya habis tidur, itu kategorinya tahajud. Jadi kalau ngaji begini kok ketiduran, kapan ngiler-ngiler umpamanya, maka setelah itu boleh tahajud. Setelah itu sudah boleh tahajud. Wa tahajud, adapun salat tahajud bilail, di waktu malam, itu sunnatun muakkadatun, adalah sunnah muakkadatun, yang dikukuhkan. Wasayati, dan akan datang apa zikru fadliha, menuturkan atau menyebutkan keutamaannya apa namanya, tahajud tadi, sholat tahajud tadi. Di kitabil aurat, di dalam menerangkan tentang beberapa kitab tentang aurat, beberapa wiridan. Wafil afdoli, dan itu di dalam lebih utamanya khilafun, ada khilaf, ada beda ulama berpendapat. Fakila, maka dikatakan apa, innal itar, sesungguhnya membuat ganjil, birokaatin, dengan satu rakaat, fardatin, yang satu, itu afdolu, lebih utama. Itu sokha, karena sah apa nausukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu karena ada siapa Nabi yuwazibu, membiasakan ajak siapa Nabi alal aitari, atas beberapa witir, birokaatin, dengan satu rakaat, fardatin, yang satu. Jadi ada yang berpendapat sholat witir satu rakaat itu lebih baik daripada sholat tahajud. Ya, makanya anak-anak kalau habis sholat tahajud kemudian sholat witir, ya ditutup dengan sholat witir. Wakilah, dan dikatakan apa al-mausulat, sholat apa namanya sendiri, sholat yang disambung itu afdal, lebih utama. Oh, ini tadi membedakan gini, apa namanya, sholat yang dipisah
dengan sholat yang disambung baik mana? Ada yang berpendapat yang baik itu adalah sholat yang dipisah. Tetapi ada yang berpendapat bahwa yang disambung itu afdhalu, lebih utama. Lil khuruji, karena keluar aksyubhatil khilafi, dari serupanya khilaf. La siyama al imam, apalagi al imam, ada seorang imam idza yaqtadi, karena terkadang mengikuti bihi dengan imam siapapun orang, layaro, yang tidak tahu siapaman, tidak meyakini siapaman, ar-rok'ata pada rokaat, al-fardata yang satu, sholatan pada sholat, karena dia tidak tahu, dia makmumnya makmum masbuk. Fa'in sholat, maka jika sholat siapaman mausulan khalid disambung, artinya 3 rakaat langsung, nawa, maka niat siapaman bil jami'i, dengan seluruhnya, al witro, pada witir. Wa ini kutasoro, dan jika meringkas siapaman ala rok'atin wahidatin, atas 1 rakaat wahidatin yang satu, ba'da rok'atayil isya'i, setelah 2 rakaat isya', au ba'da fardil isya'i, atau setelah fardunya isya'. Nawa, maka niat siapa man al witro, pada witir, al witro, pada witir. Wasokha, dan sah apa li'anna syartol witri, karena sesungguhnya syaratnya witir itu ayakuna, sekiranya ada apa witir, fi nafsi, di dalam zatnya witir, keadaannya witir itu witron, adalah ganjil. Wa ayakuna, dan sekiranya ada apa witir itu mutiron, adalah ganjil, mengganjilkan, ya, mengganjilkan, liweri, pada selainnya mutir. Jadi kalau ada orang witir itu semula 3, ya, jadi 1 atau 2, itu kan genap, supaya jadi ganjil maka ditambah dengan 1, maka witir itu menjadikan ganjil. Walau autaro, dan jika witir siapa orang, mana tadi? Oh, mimma, dari perkara sabako, yang telah lewat, apa ma qoblau, sebelum pembahasan witir ini. Waqat autaro, dan sungguh sholat witir siapa man walau ataro, dan jika sholat witir siapa man qoblal isya'i, sebelum sholat isya, lam yasihha, maka tidak sah. Tidak boleh sholat witir itu harus sudah sholat isya. Sama dengan halnya sholat taraweh itu juga sama, harus setelah sholat isya. Makanya kalau ada orang jamak takdim dalam bepergian, umpamanya lagi pergi ke Bandung malam bulan Ramadan, ketika maghrib jamak takdim, maghrib isya di waktu maghrib, setelah itu dia sholat taraweh sudah boleh, ya. Sholat witir juga sudah boleh, karena dia sudah sholat isya, karena sudah sholat isya. Jadi, walaupun umpamanya jam 11 malam, tapi kalau belum sholat isya, belum boleh taraweh, belum boleh witir. Paham? Aila yanalu, maksudnya tidak mendapatkan siapa man fadilatal witri, pada keutamaan witir. Alladzi huwa, yang mana adapun fadilatul witri itu khairun, lebih baik, lahu bagi man, min khumurin na'ami, dari sedekah unta yang terbaik. Itu zaman itu unta itu kendaraan yang baik. Kalau sekarang kira-kira ya
apa Mercy atau apa namanya itu yang Lamborghini apa Ferrari dan seterusnya. Kama seperti keterangan waroda yang telah sampai di dengan apal khabar. Wa illa jika tidak layanan fadilatul witri faraqatun, maka ada satu rakaat fardatun yang satu shahihatun, itu shahihatun adalah sah di ayyi waktin, di mana-mana waktu, karena ada apa ini. Kalau tidak begitu maka berarti boleh sholat di kapanpun padahal ada waktunya. Wa inna malam yashikha, bahwasanya tidak sah apa witir qabdal isya'i, sebelum isya. Li'annau, karena witir sebelum isya itu kharqu ijma'il khalqi, karena itu adalah membelah ijma' makhluk fil fi'li, di dalam melakukan. Wali'annau, dan bahwasanya apa namanya witir tadi itu lam yataqaddam, tidak mendahului apa witir ma pada perkara yasiru yang jadi apa ma bi dengan witir, witron itu fa'idha aroda, maka ketika bergendak siapa man ayyutiro, sekiranya witir siapa man bisalasin dengan 3 rakaat mafsulatin yang dipisah, fafiniyati, maka itu di dalam niatnya apa namanya witir tadi itu firrokata, ini di dalam 2 rakaat nadharun, ada beberapa pandangan. Fa'innahu, maka sesungguhnya man itu innawa, jika niat siapa man bihima dengan rakaat ini at-tahajjud, pada tahajud, au sunnatal isya, atau sunat isya, lam yakun, maka tidak ada ada rakaat ini itu minal fitri. Kalau niatnya adalah setelah sholat isya itu adalah sholat ba'diyah, kemudian sholat 1 rakaat witir, maka yang 2 tidak jadi witir karena niatnya adalah ba'diyah. Wa inna wajah, jika niat siapa man al witra pada witir, lam yakun, maka tidak ada apa rakaat ini, 2 rakaat ini fi nafsi itu witron, padahal hakikatnya 2 rakaat itu tidak ganjil. Wa innamal witru, bahwasanya witir itu mas sholat ba'dahu, setelah rakaat ini. Nah, padahal kalau sholatkan idenya witir 2 rakaat, ada 2 rakaat kok witir. Nah, walakinil adhar, tetapi ada pun pendapat yang lebih terang, itu ayat dia sekiranya niat siapa man al witra pada witir, kama yakwi, sebagaimana niat siapa man fi salati, di dalam 3 rakaat al mausulati, yang disambung, niat al witra pada. Jadi yang pendapat yang paling kuat ya diniati witir, berarti usolli sunnatan rakaataini minal witri. Nah, minal witri, minnya itu min tabain, berarti bagian dari witir. Walakinil witri maknayani, tetapi bagi witir itu mempunyai 2 makna. Akaduma, adapun salah satunya maknayani,
itu ayakuna sekiranya ada apa witir fi nafsi di dalam dirinya witir itu witron adalah witir. Jadi ada yang berpandangan bahwa ya witir itu otomatis ya harus ganjil karena sejatinya witir itu ya ganjil. Wal akhar adapun yang lain itu ayun syah sekiranya dimunculkan apa rakaatain ini yuj'ala untuk dijadikan apa rakaatain ini witron pada witir bima dengan rakaat ba'dahu setelah rakaat ini. Nah, tapi yang kedua berpendapat bahwa ya 2 rakaat itu dilakukan tapi menjadi ganjil nanti setelah ditambah setelahnya itu ya 1 rakaat. Itu perdebatan, kita tinggal ngikuti saja karena kita tidak ikut debat. Kita ini posisinya posisi pendapat itu kondisi ikut, jadi tidak usah ikut debat-debat karena kita ini posisinya ikut, bukan posisi orang yang berpendapat, ya, bukan. Ya, tinggal kita ikut Imam Nawawi, apa Imam Rafi'i, apa Imam apa namanya Ibnu Hajar, apa Imam Romli dan seterusnya. Berokaatannya ada 2 rakaat itulah yutiron, tidak menjadikan ganjil apa rakaatani wairohuma pada selainnya rakaatani. Kalau 2 rakaat tidak menjadikan ganjil. Walaisata dan bukanlah apa rakaatani itu witron bi anfusihima dengan hakikatnya atau sejatinya rakaatani. Walakin nahuma tetapi 2 rakaatani itu mutarotani, itu adalah menjadi dijadikan witir biwairihima dengan selain 2 rakaat itu, yaitu tambahan 1 rakaat. Wal witru adapun witir itu yang bagi, itu yang bagi seyukjanya. Apa ayakuna sekiranya ada apa witir itu akhir sholatil laili pada akhir sholat malam. Jadi sebaiknya witir itu yang utama memang di akhir sholat malam, setelah orang itu sholat tahajud, sholat tasbih, sholat hajat dan sebagainya diakhiri dengan sholat witir. Fayaqau maka terjadi apa witir ba'da tahajud, setelah sholat tahajud. Di witir itu ya sebaiknya kalau yang biasa bangun malam tapi ini maka setelah sholat tahajud. Tapi yang bagiannya yang kadang bangun kadang tidak, lebih banyak tidaknya, maka sebaiknya witirnya di awal. Jadi kalau kadang-kadang witir, kadang bangun, kadang-kadang tidak, kalau lebih banyak tidaknya, maka lebih baik witirnya di awal. Wasayati dan akan datang apa fadhailul witri, keutamaan witir. Wa tahajudi dan tahajud, wa kaifiyati tartibi dan caranya mengurutkan bainahuma antara witir dan tahajud. Di kitab Tartibil Awrati, di dalam kitab yang menerangkan tentang tata urutannya beberapa witir. Itu sholat witir. Jadi sekali lagi sholat witir itu lebih utama daripada sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Padahal sholat sunnah qobliyah subuh itu nilainya lebih utama daripada dunia dan isinya. Nah berarti witir itu lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat.
As-sabi'atu adapun yang nomor 7 itu sholatul duha adalah sholat duha. Fal muwadzabatu adapun mengajikan, apa mengajikan? Ya membiasakan, melanggengkan alaiha atas sholat duha itu min azaimil af'ali, termasuk dari beberapa tujuan dari beberapa tindakan, bafawa dilihat dan utama-utamanya af'al. Amma adatu rakaatiha, adapun bilangan rakaatnya duha. Amma adatu rakaatiha, adapun tadi bilangan rakaat duha itu fa'aksaru manukila, maka adapun paling banyaknya perkara nukila yang dinukil fihi di dalam apa sama rokaatin, yaitu 8 rokaat. Itu gini-gini. Faksal maka ada paling banyak perkara nukila yang dinukil apa mafi di dalam masalah, atau nukila yang dinukil apa fi di dalam itu sama rokaatin adalah 8 rokaat. Atau lahunna yang memanjangkan siapa orang guna pada samania rokaatin wa hassanahunna, dan yang memperbaiki siapa orang itu pada samania lewat. Rawat meriwayatkan siapa Ummu Hani, yaitu ukhtu Ali bin Abi Thalib, yaitu saudara perempuannya Ali bin Abi Thalib, berarti sepupunya Nabi radhiyallahu anhu. Anau sesungguhnya Nabi SAW itu sholat siapa Nabi ad-duha pada sholat duha sama niya rokaatin 8 rokaat. Atau lahunna yang memanjangkan siapa Nabi guna pada sama niya rokaat, wa hassanahunna, dan yang membagusi siapa Nabi kepada sama niya. Jadi Nabi itu sholatnya 8 rakaat itu dengan bagus, panjang dan baik. Walam yangkul, dan tidak menukil hadal qadra pada kira-kira ini siapa wairuha selain Ummu Hani, Fa'amma Aisyah tu adapun Aisyah radhiyallahu anha itu fa'inna, maka sesungguhnya Aisyah itu zakar menuturkan siapa Aisyah atau sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena ada siapa Nabi itu yusolli sholat siapa Nabi ad-duha pada duha arba'an 4 rakaat. Jadi kalau Sayyidah Aisyah menceritakan Nabi itu sholat duha 4 rakaat. Wa yazidu, dan menambah siapa Nabi Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi itu kemudian nambah ya sekehendaknya Nabi. Salam takutda, maka tidak membatasi siapa Aisyah aziadatan pada tambahan. Artinya berarti boleh lebih dari 8, boleh karena tidak ada batasannya. Ini riwayat dari Sayyidah Aisyah. Ai annau sesungguhnya Nabi itu karena ada siapa Nabi itu yuwazibu, membiasakan menetapi siapa Nabi alal arbaati atas 4 rakaat. Walayan sudah tidak mengurangi siapa Nabi minta dari al arba'ah. Waqat yazidu, dan terkadang menambah siapa Nabi ziyadatin pada beberapa tambahan.
Waruwiya dan diriwayatkan fi haditsin mufradin, dalam hadis yang mufradin disendirikan. Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena ada siapa Nabi, itu karena ada siapa Nabi itu yusolli, salat siapa Nabi ad-duha, pada salat duha sita rakaatin, 6 rakaat. Pokoknya ya panjenengan 2 rakaat, 4 rakaat, mau 6 rakaat silahkan. Tapi lihat modelnya itu kalau lebih dari 3-4 rakaat kayaknya udah jarang-jarang. Karena antara potongan dengan jahitannya itu tidak matching. Wa amma waktuha, adapun waktunya sholat duha itu faqad rawa, maka sumber telah meriwayatkan siapa Aliun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Antau sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena ada siapa Nabi itu sholat siapa Nabi ad-duha, pada duha sitan, dengan 6 rakaat di waktu ini, di dalam waktu 2, yaitu idza asyraqati samsu wartafat, ketika matahari terbit, wartafat dan naik apa syams, wa maka berdiri setelah sholat dan sholat Nabi rakaatain 2 rakaat. Nah, maka ini yang dinamakan oleh para ulama-ulama fikih dikatakan apa nama bahwa sholat isyraq itu adalah sholat duha. Sholat duha yang di awal waktu itu namanya sholat isyraq. Jadi di awal waktu setelah matahari naik, kemudian lebih sedikit ya sepenggalah, nama sholat itu namanya sholat duha sebetulnya. Nah, tapi juga ada yang menamakan sholat isyraq. Kalau di dalam Kifayatul Adqiya, di dalam An-Nasaihatud Diniyah itu ada namanya serat Risalatul Mu'awanah, sholat isyraq. Tapi kalau di Kifayatul Akhyar, di Fathul Mu'in tidak ada sholat isyraq itu, adanya sholat duha. Karena itu waktunya di waktu duha, hanya waktu duha awal. Nabi sholat duha itu 2 waktu, ada yang di waktu awal, ada yang di waktu berikutnya. Dan saya termasuk orang yang tidak pernah sholat isyraq itu. Saya niat sholat isyraq itu tidak pernah. Saya kan biasanya kalau ngaji kemudian jamaah itu setelah selesai pada sholat, saya langsung di tempat ngopi saja. Jadi itu biasanya sholat-sholat gitu itu yang di Fajar Baitullah, kemudian di mana lagi itu ya, yang suka gitu, di Al-Hidayah Pancoran Mas. Saya ngaji itu pada sholat, lalu saya ya cari tempat yang strategis. Allah. Mana tadi? Bahwa adapun idza asyraqati syamsu wartafa'at qama wa shalla raka'ataini, itu awal wirdi, adalah permulaan wirid asal yang kedua min auratin nahari, dari wirid-wirid siang. Kama seperti keterangan saya yang bakal datang apa. Wa idzan basatat, dan ketika sudah
mencorong, jelas bersinar apa syams matahari. Makanan dan ada apa syams itu firub isama'i di seperempat malam, seperempat langit. Min janibi syarqi dari arah timur, sholat maka sholat siapa Nabi arba'an 4 rakaat. Itu sholat pagi Nabi, pantas Nabi. Nah kalau kita ini kan ya gimana gitu ya. Ya ngikuti semampu kita, ya ngikuti semampu kita. Tapi ada orang yang memang berusaha untuk mengikuti betul, itu juga ada. Jadi ya bagus sekali, ya bagus sekali. Fal awwalu maka ada pun yang pertama itu innama yakunu ada apa awal itu idza tafaat ketika naik apa syamsi matahari idanis filkhin yaitu sekitar separuh tombak. Wasani ada pun yang kedua itu idza madha ketika lewat minan nahari dari siang apa ruhuhu seperempatnya nahar biza salatil asri dengan apa menyamai sholat asar. Kalau sholat asar kan ada beberapa waktu, ya ada waktu fadilah, ada waktu apa namanya, yang seterusnya. Fa'inna waktu sholat asar itu ayat kok sampai sekiranya tetap minan nahari dari siang apa rubuhu seperempatnya sama di waktu sore itu waktu asar. Nah berarti ketika di waktu awal itu adalah waktu duha. Nah, kemudian wasani ada pun yang kedua itu idza madha ketika lewat minan nahari dari siang apa rubuhu seperempatnya nahar. Udah tadi ya. Oh, wadzur ada betul itu ala muntasafin nahari pada separuhnya siang. Wa yakunu dan ada apa duha itu ala muntasafi ma baina tulu'i syamsi separuhnya perkara baina tulu'i syamsi antara terbitnya matahari ila zawali sampai zawal sampai tergelincir. Kama anal asra sebagaimana asar itu ala muntasafi ma atas separuhnya perkara baina zawali antara zawal ila ghurubi sampai kepada tenggelamnya matahari. Jadi waktu duha yang kedua itu sama dengan waktu asar. Jadi kalau waktu duha itu seperempat awal siang, kalau asar seperempat awal akhir. Wa adapun ini rukunan itu afdhalul awqati paling utamanya waktu. Wa min waqti irtifai syamsi dan itu dari waktu naiknya matahari ilama pada berokok dan zawal. Waktu duha adalah waktu duha al jumlati secara keseluruhan. Jadi itu masih duha sampai zawal, artinya sampai zuhur ya. Waktu duha itu waktunya sampai